Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan jurnal penyesuaian. Sebelumnya kita sudah membahas tentang neraca saldo sebelum penyesuaian yang ini ya. Nah, setelah ini kita membahas jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena tahapannya seperti itu. Ketika kita sudah menyelesaikan neraca saldo, maka selanjutnya adalah kita harus melihat apa saja yang harus disesuaikan jika kita ingin membuat laporan keuangan. Jadi, misal nih, perusahaan punya aktivitas bisnis dari bulan Januari sampai Desember. Kemudian dia mau melihat dia itu laba atau rugi, dia itu untung atau buntung. Nah, salah satu caranya adalah dengan menyiapkan laporan keuangan. Dalam menyiapkan laporan keuangan itu diperlukan proses untuk melihat satu periode. Nah, di periode itu nanti dilihat misalnya dia ingin menutup buku tanggal 31 Desember. Nah, di tanggal itu dilihat apa saja yang belum disesuaikan. Maksudnya, apa saja yang sudah dilakukan transaksi namun belum dilakukan penyesuaian. Misalnya nih, kita lihat untuk soal kita, ini kita anggap periodenya 1 bulan saja. Jadi pada bulan Januari 2020 dia ingin melihat bagaimana keadaan keuangan dia. Jadi tanggal 30 Januari kita tutup terus karena dianggap 31 dia tidak melakukan aktivitas. Nah, kemudian dilihat di sini pelanggan. Yang pertama nih, yang belum dicatat sehingga perlu disesuaikan adalah pelanggan. Nah, artinya ada pelanggan yang sebelumnya melakukan piutang. Nah, di mana nih kita tahu? Ternyata di saldo, neraca saldo nih. Ini ada piutang usaha 120. Berarti ada 120 piutang yang belum dibayarkan. Nah, di sini ternyata pada tanggal 30 Januari pelanggan melunasi sebagian piutang yang terjadi tanggal 20 Januari, yaitu senilai 20. Artinya dari 120 tadi dia hanya bayar 20. Nah, kita analisis di sini. Piutang, orang lain yang berhutang ke perusahaan. Otomatis perusahaan ketika orang membayar piutangnya akan mendapat uang. Uang tunai dalam akuntansi kita sebut kas ya. Nah, kita sebut dia kas. Kas perusahaan bertambah. Ketika kas perusahaan bertambah, maka kas bertambah di debit. Nah, jadi kita tulis kas bertambahnya sebanyak yang dibayarkan, 20 kan, 20 yang masuk ya. Nah, kemudian piutang. Nah, piutang ini adalah aset perusahaan kan. Nah, kalau piutangnya bertambah apa berkurang nih? Otomatis dari 120 sudah dibayar 20. Berarti sudah berkurang 20 piutang orang tersebut sebanyak 20. Jadi piutang berkurang di sebelah kredit. Nah, jangan lupa buat tanggal ya. Jadi dimulai dari tahun dulu 2020, kemudian Januari tanggal 30. Oke. Untuk selanjutnya ini karena semuanya Januari 30, maka kita ke bawah-bawahnya juga nggak perlu dituliskan lagi tanggalnya karena ini sama semua ya. Oke, lanjut. Yang nomor 2. Perlengkapan yang tersisa setelah dihitung ulang berjumlah 10. Nah, artinya kan perlengkapan ini untuk mendukung kegiatan perusahaan. Nah, ketika dia sudah mau tutup buku, dia harus menghitung berapa lagi sisanya. Ternyata yang sisa cuma 10. Nah, dalam akuntansi yang kita catat bukan yang tersisa, tapi yang kita transaksikan. Dalam hal ini yang kita gunakan. Nah, yang kita gunakan berapa kok sisanya 10? Kita lihat nih, perlengkapan di neraca saldo berapa saldonya? Perlengkapan. Nah, ini dia. Perlengkapan saldonya 80. Sekarang di jurnal penyesuaian dikatakan sisanya tinggal 10. Berarti supaya kita tahu berapa yang terpakai, di sini ya, saya buat ya. Yang terpakai sama dengan saldo awal kurang sisa. Sama dengan tadi saldo awalnya
80 ya, saldo awal di sini maksudnya saldo yang ada di neraca saldo dikurangi dengan sisanya 10 sama dengan 80 kurang 10 70. Jadi yang kita catat adalah 70. Nah, ini kan perlengkapannya berarti berkurang sebanyak 70. Perlengkapan kan aset. Nah, kalau aset gimana ya? Nah nih, kalau aset bertambah di debit berkurang di kredit. Otomatis ini dia berkurang sebanyak 70, maka perlengkapan kita buat di kredit ya. Berkurang ya. Jadi kan kalau bertambah di debit maka dia berkurangnya di kredit. Nah, debitnya apa? Nah, karena dia ini adalah aset lancar ya, artinya perlengkapan ini adalah barang habis. Barang habis pakai, maka zatnya hilang. Nah, karena zatnya hilang, kita buatnya sebagai beban ya, beban perlengkapan. Nah, juga sebanyak 70. Maaf ya, tadi perlengkapan ini 70. Oke. Lanjut ke nomor 3. Nah, ternyata nih tanggal 30 Januari ada gaji karyawan ya. Terdapat gaji karyawan yang belum dibayar, totalnya 400. Berarti pada tanggal 30 Januari itu dia belum bayar, tapi dia mau menyesuaikan aja biar tercatat, biar nggak lupa. Kenapa? Karena gaji itu harusnya sudah diterima karena karyawannya sudah bekerja, cuman belum dibayar. Mungkin kebijakan perusahaannya akan dibayar bulan depan. Nah, walaupun dibayar bulan depan, kita tidak mencatat ketika dibayar, tapi ketika memang berapa sih yang sudah dia kerjakan, berapa kira-kira bayaran dia atas usahanya itu gitu. Jadi belum dibayarkan tapi ada beban perusahaan saat itu. Nah, karena tadi ada beban, maka kita buatnya beban gaji ya, bertambah 400. Nah, ceritanya kan belum dibayarkan nih. Kalau belum dibayarkan, berarti kalau kita belum bayar ke orang, namanya apa? Utang. Nah, di perusahaan juga namanya utang usaha ya, atau utang gaji. Utang gaji aja biar lebih jelas. Beban gaji pada utang gaji sebesar 400. Nah, nanti kalau dibayar baru kita masukkan komponen kas. Tapi kan sekarang ini nggak terlibat kas ya, tidak ada transaksi uang di sini, cuman ada transaksi usahanya si karyawan yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Tuh. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Nah, pemilik melakukan penarikan pribadi. Nah, artinya dia ngambil uang perusahaan, kan perusahaan ada pemiliknya nih, pemilik modal. Si pemilik ini perlu uang, tapi untuk kepentingan dia sendiri. Nah, karena ini untuk kepentingan dia sendiri, bukan untuk kepentingan perusahaan, maka pasti uang perusahaan berkurang dong dia tarik. Nah, kalau berkurang, apa yang harus kita kurangi selain kas? Otomatis tadi kas sudah pasti berkurang ya. Kas berkurang di kredit. Jadi kita buat dulu di sini kas perusahaan berkurang 200. Nah, kenapa? Karena ada penarikan pribadi. Dalam akuntansi, penarikan pribadi itu menjadi beban ke karyawan. Jadi beban ke perusahaan. Oleh sebab itu, nama penarikan pribadi ditulis prive, dan ini dianggap perlakuannya seperti beban. Jadi dia ketika bertambah, ketika diambil, semakin banyak diambil, semakin bertambah beban perusahaan, maka beban bertambah di sebelah debit ya. Jadi di sini 200 gitu. Lanjut kita ke soal nomor 5 ya. Kendaraan yang digunakan menyusut pada periode ini senilai 15. Oke. Kita lihat nih ya. Dia kan punya kendaraan nih, ya, kendaraan. Dia punya kendaraan 3.000. Nah, kendaraan ini beda tadi dengan perlengkapan ya. Apa bedanya? Kalau perlengkapan, dia itu aset lancar, seperti saya sebutkan sebelumnya. Kalau dia berkurang, zatnya ikut berkurang. Contoh sederhana perusahaan laundry. Kalau perlengkapannya seperti deterjen, kalau berkurang ya misalnya berkurang jumlahnya. Misalnya kita beli deterjen 1 liter,
Ternyata setelah dipakai tinggal 2 liter. Maka memang tidak ada lagi yang sisanya tadi ya, yang sudah terpakai itu tidak ada lagi. Tapi beda dengan kendaraan. Nah, kendaraan itu semakin kita pakai, wujudnya kan masih sama. Kendaraan yang kita punya di tahun pertama dengan tahun kedua, periode bulan pertama dengan bulan kedua itu sama. Masih ada spionnya, masih ada joknya, masih ada mesinnya. Nah, tapi apa yang berkurang? Kenapa sih kalau kita jual kendaraan harus, padahal kita udah rawat dengan baik itu kendaraan, selalu seperti baru, tapi kalau kita jual pasti turun nilainya. Kenapa? Karena si kendaraan ini ada penyusutan, ada manfaat yang berkurang. Kenapa? Karena pemakaian. Nah, semakin lama dipakai, semakin berkurang dia. Semakin lama dipakai, semakin berkurang manfaatnya, bukan zatnya ya. Jadi, semakin lama dipakai, manfaatnya saja yang berkurang, bukan zat. Kalau tadi deterjen kan memang berkurang zatnya, tapi kalau Honda kan atau kendaraan kan nggak mungkin ya, semakin kita pakai nanti bulan kedua ada hilang spion, bulan ketiga tinggal jok doang, kan nggak mungkin ya. Tetap sama kendaraannya tapi manfaatnya yang berkurang. Maka antara aset lancar tadi contohnya deterjen dengan aset tetap contohnya kendaraan itu beda kita catatnya, jadi tidak seperti ini. Tapi dianggap beban juga. Beban apa? Beban penyusutan kendaraan. Nah, ya. Beban penyusutan kendaraan berapa ini? 15. Oke. Debit ya, beban. Kemudian di bawahnya apa? Nah, di bawahnya bukan kendaraan. Kenapa bukan kendaraan? Karena konsepnya seperti tadi, kendaraannya tidak berkurang sama sekali dari segi zatnya. Tapi yang berkurang hanya manfaatnya. Maka yang kita buat adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, akumulasi penyusutan kendaraan ini nanti dia akan menjadi bagian dari aset yang akan mengurangi nilai kendaraan. Jadi kita tahu sebenarnya nilai awalnya berapa, tapi karena ada penyusutan sekarang sisa berapa. Yang tidak boleh langsung dikurangi ke kendaraan, itu tidak boleh karena kendaraannya masih sama bentuknya. Oke ya, jelas ya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 6. Peralatan yang digunakan menyusut nilainya pada periode ini, senilai 10. Nah, ini peralatan dan kendaraan sama ya. Jadi dia yang berkurang manfaatnya bukan zatnya. Contoh peralatan misalnya perusahaan laundry tadi ya, mesin cuci. Nah, mesin cuci kan dia atau setrikaan ya, sama saja. Dia zatnya masih sama ya. Kalaupun lecet sedikit tapi bentuk zatnya masih sama ya. Jadi tidak akan dia hilang setengah di periode kedua. Nah, karena dia sama-sama aset tetap, maka kita buat jurnalnya juga sama ya. Beban penyusutan peralatan di sini ya, jangan kendaraan karena ini beda ya. Akumulasi penyusutan peralatan 10. Oke, kita lihat soal yang terakhir. Perusahaan melunasi. Nah, kalau yang namanya melunasi utang, otomatis dia mengambil uang dan membayar utang. Jadi ketika dia melunasi utang, otomatis uang perusahaan berkurang, utangnya juga berkurang. Artinya dia nggak punya lagi utang gitu ya. Nah, utang usaha nih, ada 2.000 nih. Nah ya, utang usaha ada 2.000, dia mau bayar nih utangnya sebanyak 500. Berarti utang dia ada yang berkurang 500. Nah, kita lihat nih, utang berkurang di mana? Kewajiban ya. Nah, kalau bertambah di debit berarti dia berkurang di kalau bertambah di kredit berarti dia berkurang di debit ya. Jadi utang berkurang di debit. Kita buat utang usaha sebanyak 500. Pakai apa dia bayar utang? Otomatis pakai uang kas. Nah, kas berkurang 500 juga. Nah, di sini maksudnya utang usaha berkurang, berkurangnya di debit.
kas juga berkurangnya di kredit. Oke, untuk jurnal penyesuaian seperti ini ya kita buatnya ya. Jadi selesai, totalnya nah kita lihat nih jumlah ini 12.15.215 itu harus sama dengan jumlah kredit juga ya, memang seperti itu ketentuannya. Nah, jadi kesimpulannya adalah jurnal penyesuaian itu penting untuk melihat sebenarnya dalam periode itu apa-apa saja yang belum tercatat tapi sudah dilakukan transaksinya. Misalnya juga nanti kalau ada soal atau ada kejadian di perusahaan lain, misalnya perusahaan itu dia mau bayar sewa di awal. Nah, setelah dia gunakan, dia bayarnya untuk 1 tahun, dia baru gunakan sebulan. Otomatis kan kalau kita masukkan yang 12 bulan, nggak sesuai dengan kondisi kan, karena dia masih gunakan 1 bulan. Nah, itu nanti juga kita sesuaikan. Jadi memang yang ingin kita lihat waktu kita mengambil satu periode adalah kondisi realnya, kondisi yang terpakai sebenarnya berapa ya. Jadi harus disesuaikan, dilihat kembali. Nah, untuk latihan seperti ini biasanya soalnya sudah disediakan, jadi kita nggak perlu mikir lagi nih apa saja yang harus disesuaikan. Tetapi nanti ketika kalian bekerja, ketika kalian menjadi seorang manajer, kalian harus juga jeli melihat itu, mana tahu akuntannya silap. Atau kalau kalian menjadi akuntan sendiri juga kalian harus melihat itu gitu. Jadi apa saja sih yang harus disesuaikan di perusahaan kalau mau melihat laba atau rugi. Baik, saya rasa demikian aja dari saya. Semoga bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di pembahasan neraca saldo setelah penyesuaian dan juga worksheet sampai ke laporan keuangan. Terima kasih.